Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sabira Rida Rifani, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia angkatan 2018 dari kelas Manajemen dan Kepemimpinan B. Di sini akan menjelaskan terkait peran dan tanggung jawab perawat dalam kolaborasi interprofesional. Nah, sebelum saya sendiri menjelaskan lebih lanjut terkait peran dan tanggung jawab, alangkah baiknya kita untuk mengetahui definisi dari kolaborasi interprofesional. Jadi menurut WHO tahun 2018, kolaborasi interprofesional terjadi ketika ada beberapa tenaga kesehatan dari latar belakang yang berbeda seperti dokter, perawat, kemudian apoteker, dietitian, dan PPA lainnya bekerja sama dengan pasien dan keluarga pasien maupun pengasuh pasien untuk memberikan layanan yang berkualitas. Nah, salah satu manfaat dari kolaborasi interprofesional yaitu untuk memperjelas peran dan tanggung jawab setiap tenaga kesehatan. Setiap tenaga kesehatan pastinya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang memiliki kontak banyak berinteraksi atau memiliki kontak dekat dengan pasien menjadi bagian integral dalam kolaborasi interprofesional. Oleh karena itu, perawat memiliki peran penting yang perlu kita ketahui. Nah, apa saja sih peran penting perawat dalam kolaborasi interprofesional? Jadi yang pertama, perawat sebagai caregiver atau pemberi asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, kemudian menetapkan diagnosis, membuat perencanaan, implementasi atau intervensi, dan terakhir mengevaluasi hasil perawatan pasien. Selanjutnya, perawat sebagai kolaborator. Di sini, perawat harus dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya mengenai perawatan pasien secara efektif. Yang ketiga, perawat sebagai pendidik. Di sini, perawat dituntut untuk bisa memberikan informasi atau edukasi terkait perawatan pasien kepada pasien maupun keluarga pasien. Nah, selanjutnya, perawat sebagai change agent. Jadi, perawat bisa menjadi pemimpin untuk meningkatkan kualitas atau mutu dari perawatan pasien sendiri. Kemudian, perawat sebagai peneliti. Jadi seiring berjalannya waktu, pasti tentunya ilmu pengetahuan itu akan terus uh, apa ya meningkat atau terus berkembang. Salah satunya ilmu keperawatan sendiri. Jadi perawat dapat menjadi sebagai peneliti dapat mengembangkan ilmu keperawatan untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan melalui kegiatan riset atau penelitian. Nah, selanjutnya perawat sebagai komunikator, perawat harus dapat mengidentifikasi permasalahan pasien, kemudian mengkomunikasikannya dengan tenaga kesehatan lainnya dengan baik secara verbal maupun secara tertulis. Nah, yang terakhir, perawat sebagai client advocate. Jadi, perawat dapat harus dapat melindungi hak-hak pasien, di mana perawat dapat mewakili apa saja kebutuhan dan permintaan pasien kepada tenaga kesehatan lainnya. Nah, dari beberapa peran-peran yang telah tadi saya sebutkan, salah satu contoh dari peran perawat itu tadi ya, client advocate. Jadi di sini contohnya seorang pasien minta tolong kepada perawat untuk menyampaikan atau minta informasi kapan ia dapat dipulangkan kepada dokter, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui terkait peran, sekarang kita mengetahui bagaimana apa tanggung jawab dari perawat dalam kolaborasi interprofesional. Dalam kolaborasi interprofesional, perawat bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan perawatan pasien kepada tenaga kesehatan lainnya. Jadi, perawat di sini memiliki sebagai pemegang kunci atau pemain untuk memastikan berjalannya kolaborasi interprofesional. Nah, untuk mencapai hal tersebut, perawat harus mempunyai kemampuan atau keterampilan komunikasi yang efektif, kemudian meningkatkan hubungan antara anggota tim kolaborasi interprofesional. Nah, baik teman-teman, jadi dapat disimpulkan perawat ini berada dalam posisi unik sebagai agen perubahan dalam kolaborasi interprofesional. Ya,
seperti memberikan perawatan, asuhan keperawatan yang aman dan efektif, kemudian dapat bekerja sama dan mengkomunikasikannya dengan tenaga kesehatan lainnya, dan memiliki komitmen dalam kolaborasi interprofesional. Nah, oleh karena itu, kita sebagai calon perawat diharapkan untuk terus belajar dan mengimplementasikan apa saja ilmu yang telah kita dapat, supaya kita bisa, ketika kita terjun ke dunia kesehatan, kita dapat terbiasa dan bisa menjadi perawat profesional, serta dapat bekerja sama dengan anggota tenaga kesehatan lainnya dalam kolaborasi interprofesional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.